rakyat halu, apa kabar? Kembali lagi bersama Halu Film, yang kerjaannya menghalu aja. Oke, kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang bertemakan horror action vampir. Oke, langsung aja ke ceritanya. Berawal 6 sekawan, yaitu Akira, Ken, Yuki, Kato, Pon, dan Nishiyama. Mereka melihat wanita yang bernama Rei terlihat aneh. Rei bertemu dengan laki-laki yang mencurigakan, sampai akhirnya mereka semua mengikuti Rei dan laki-laki itu ke suatu bangunan. Awalnya Nishiyama sedikit takut, tapi Ken bersikeras untuk masuk. Setelah mereka mencari keberadaan Rei dan laki-laki itu, akhirnya sungguh terkejut melihat laki-laki itu sedang menggigit leher seorang wanita dan menghisap darahnya. Pada saat mengintip, Nishiyama malah bersit. Alhasil mereka ketahuan, dan laki-laki itu mengejar mereka. Namun Akira dan kawan-kawan berhasil bersembunyi, tapi karena Yuki kakinya terluka dan mengeluarkan darah, laki-laki itu bisa mencium bau darah Yuki yang membuat dirinya ketahuan. Dan Ken pun berusaha menolong Yuki. Ken menghajarnya dengan sebatang pipa besi. Namun laki-laki itu terlalu kuat hingga Ken berhasil ditangkap dan digigit. Selanjutnya Akira berusaha menolongnya, tapi lagi-lagi laki-laki itu terlalu kuat. Hingga saat Akira tersudut, ia berhasil menancapkan sesuatu ke mata laki-laki itu. Tapi ia masih terlalu kuat, hingga pada saat Akira sudah tak berdaya, datang seseorang membawa forklift dan menabrak laki-laki itu hingga tertancap. Dan ternyata itu adalah Rei, wanita yang tadi bersama laki-laki itu. Dan masih belum cukup sampai di situ, Rei membawa palu besar dan memukul kepala laki-laki itu berulang kali. Terlihat Akira dan kawan-kawannya tak tahan melihat itu. Tapi Rei mengatakan tak semudah itu, karena dia bukan manusia melainkan vampir. Lalu Ken bertanya apa hubungannya Rei dengan laki-laki tadi, dan Rei hanya menjawab, mereka mengawasinya, agar tidak mengkhianatinya. Lalu Akira masih penasaran, dan Rei menceritakan bahwa di suatu pulau ada seorang vampir kuat yang bangkit dan ingin menguasai pulau, tapi mereka butuh banyak darah, jadi ia bertugas untuk membawa orang ke pulau tersebut. Lalu Rei meminta Akira untuk ikut bersama ke pulau tersebut, untuk membantunya, karena Akira adalah adik dari Atsushi. Ternyata kakak Akira berada di pulau itu. Namun Ken tidak setuju karena baru saja mereka hampir mati karena vampir. Lalu Yuki menyarankan untuk melapor polisi, tapi Rei berkata takkan ada yang peduli dan menanggapi, karena dulu pernah ada yang mencoba, dan letak pulau itu tidak ada di peta dunia. Lalu Akira bertanya, apakah kakaknya masih hidup? Dan Rei pun menjelaskan bahwa kakaknya si Atsushi masih hidup dan terus melawan para vampir. Lalu melihat Akira yang pasti akan ikut, Ken bertanya, apa masih ada yang selamat di pulau itu? Dan seberapa banyak vampirnya? Lalu Rei menjelaskan, masih banyak yang selamat, dan mereka butuh bantuan. Akira dan Ken akan sangat membantu dan bisa menang. Tapi Ken tak mempercayai Rei. Akira ingin ikut membantu pulau itu. Dengan sedikit perdebatan, akhirnya Ken dan rekan-rekannya pergi pulang. Dan Akira pun hendak berangkat, tiba-tiba Ken muncul, dan ingin ikut, lalu disusul dengan yang lainnya. Awalnya Ken melarang Yuki untuk ikut, tapi karena Yuki keras kepala, akhirnya diperbolehkan ikut. Setelah mereka mulai berangkat, tiba-tiba Kato menyusul. Singkat cerita, mereka hampir sampai, dan sinyal di HP mereka pun hilang, bahkan kompas pun berputar acak. 存在してたんだ。
Di sini Ken masih mencurigai Rei, dan tak lama mereka akhirnya sampai di pulau yang ternyata bernama Pulau Higanshima. Dan singkat cerita, mereka masuk dan sampai di suatu desa yang sepi. Lalu tiba-tiba listrik di pulau itu menyala. Rei pun malah kabur. Dan keluar seorang nenek tua. Nenek itu memperingatkan mereka karena berbahaya di luar malam-malam. Tapi Kato malah meremehkan peringatannya. Tak lama para vampir pun berdatangan, dan mereka menyadari Rei menghilang. Alhasil mereka tak bisa berbuat apa-apa karena jumlah vampir terlalu banyak. Lalu ternyata mereka tidak dibunuh, melainkan disekap di suatu bangunan markas vampir-vampir itu. Lalu datang satu vampir penjaga penjara yang menghampiri mereka yang akan membawa mereka satu persatu. Namun sebelum itu, Akira dan rekan-rekannya diharuskan memilih salah satu temannya untuk lebih dulu dikorbankan. Awal tidak ada yang mau maju ataupun memilih untuk dikorbankan, tapi pada akhirnya terlihat keegoisan dari Kato yang mendorong Pon untuk maju dikorbankan. Hingga di tengah kericuhan tiba-tiba Ken maju menyerahkan dirinya untuk menggantikan Pon. Pada akhirnya Ken-lah yang dibawa. Lalu Shin berpindah pada Rei yang menemui pemimpin vampir di pulau itu yang bernama Miyabi. Lalu tiba-tiba pintu di belakang Rei terbuka dan ternyata itu adalah vampir yang dihabisi Rei. Sewaktu menyelamatkan Akira dan teman-temannya, diketahui ia bernama Raiki. Namun ternyata Raiki tidak tahu pasti yang menyerangnya saat itu, dan Rei melihat kesempatan mengelak bahwa bukan dia yang menyerang Raiki saat itu. Pada saat Raiki ingin mencekik Rei, lalu Miyabi menyuruh Raiki untuk pergi. Dan dengan sifat psikopatnya, Miyabi memberikan pisau dan mengarahkannya ke lehernya sendiri. Dan pada akhirnya Miyabi memacul ladang Rei meskipun Rei terlihat terpaksa. Lalu kita kembali ke Akira dan teman-teman. Ternyata Ken sempat mencuri kunci penjara pada saat ia berusaha berontak waktu dibawa. Dan terlihat Ken sudah dibawa di suatu ruangan. Dan melihat peralatan bedah dan korban-korban sebagai tikus percobaan, di situ juga terlihat ilmuwan vampir yang psikopat. Lalu terlihat Akira dan Yuki mendatangi ruang penyiksaan Ken. Awalnya mereka bersembunyi pada saat para vampir terlihat berlari, yang menyadari bahwa tawanan mereka kabur. Namun pada saat mereka melihat kaca pintu, ternyata vampir di dalam ruangan melihat Akira dan Yuki. Kepalang tanggung, akhirnya mereka nekat masuk menyerang. Setelah pertarungan yang sengit, pada akhirnya mereka berhasil pergi, serta membawa Ken yang terluka untuk melarikan diri. Lalu kita beralih ke Kato, Nishiyama dan Pon, yang akhirnya berhasil keluar. Namun Pon memilih jalannya sendiri dikarenakan takut akan ditinggal bahkan dikorbankan lagi karena melihat keegoisan yang Pon tahu. Pada saat Kato dan Nishiyama mengorbankan Pon, lalu terlihat Miyabi yang menyuruh makhluk vampir bersayap untuk mencari keberadaan Akira dan teman-temannya. Lalu beralih kembali ke Akira, Ken dan Yuki yang berhasil keluar namun masih terus dikejar oleh pasukan vampir Miyabi. Lalu pada saat mereka terdesak tiba-tiba datang seseorang menyelamatkan mereka dan menghabisi vampir-vampir yang mengejar mereka. Pada saat orang itu hampir menghabisi Akira, karena baju yang dikenakannya sama dengan pasukan vampir, Yuki berteriak menyebut nama Akira, yang pada akhirnya orang itu terdiam, yang ternyata orang itu adalah Atsushi, yang selama ini dicari-cari,
Dengan senang Akira memeluk Atsushi, dan mereka memutuskan untuk terus bergerak, karena pasukan vampir akan terus berdatangan. Lalu kita sampai pada saat mereka berhasil aman dari pengejaran pasukan vampir, dan beristirahat. Sejenak, mereka berbincang dan Ken mengutarakan yang awalnya menyangka Rei membohongi mereka. Namun ternyata Rei berkata benar bahwa Atsushi benar ada di pulau itu. Namun Atsushi malah terlihat tidak senang dengan kehadiran Akira yang bertujuan menyelamatkannya, hingga Akira mengutarakan kesedihannya pada saat keluarga mereka mencari-cari Atsushi, yang hilang tanpa kabar begitu lama. Lalu seakan tak ingin berdebat, Atsushi memerintah untuk melanjutkan perjalanan. Lalu terlihat Kato dan Nishiyama yang tergeletak di atas bukit, dan tiba-tiba ada seseorang yang naik, dan dengan lega ternyata itu adalah Ken dan disusul oleh Akira, Yuki, dan Atsushi. Dan Akira yang menyadari Pon tidak bersama mereka pun menanyakan keberadaan Pon. Lalu Nishiyama hanya menjawab, Pon sudah tidak mempercayai mereka. Tak lama Atsushi pun muncul, dan membuat Kato juga Nishiyama terkejut. Namun Atsushi hanya bersikap dingin dan mengajak mereka untuk terus berjalan, karena tempat itu tidak aman. Lalu Shin berpindah pada Pon yang masih hidup, terlihat sedang kebingungan dan tersesat. Pon sadar bahwa ia sedang diawasi suatu makhluk, dan benar saja ia dihadang oleh makhluk vampir suruhan Miyabi itu. Lalu beralih pada Akira dan yang lainnya. Setelah jauh berjalan, akhirnya mereka sampai ke tempat yang dituju dengan dipandu Atsushi. Tempat itu merupakan bekas benteng militer tentara Jepang pada masanya, dan masih terdapat senjata-senjata di gudang penyimpanannya. Lalu mereka akhirnya beristirahat di salah satu ruangan, dan Atsushi menyuruh beristirahat karena mereka harus bergerak saat malam. Namun Akira yang selalu teringat Pon berusaha mengajak Atsushi untuk menyelamatkan Pon. Tapi Atsushi menolak. Pada akhirnya mau tidak mau mereka menurut pada Atsushi. Terlihat Akira yang terus memikirkan sikap Atsushi yang berubah, dan disusul Yuki yang terbangun dan menemani Akira. Sejenak, mereka berbincang dan Yuki terus menyemangati Akira tentang Atsushi. Lalu berpindah ke Atsushi yang sedang memeriksa jebakan yang dipasangnya. Sejenak ia duduk memikirkan sesuatu. Lalu Shin beralih pada Pon yang tiba-tiba sampai ke tempat persembunyian Akira dan teman-temannya. Pon terus memanggil Akira, dan Akira yang mendengarnya langsung senang dan keluar menemui Pon, dan memanggil temannya. Namun, setelah didekati, ada hal yang tidak wajar pada Pon, dan Pon terus menunjukkan kemarahannya pada teman-temannya, serta mengungkit semua perlakuan teman-temannya. Namun teman-temannya berusaha menjelaskan bahwa mereka tak seburuk yang Pon pikirkan, tapi karena kepalang amarah. Pon yang ternyata sudah terinfeksi vampir menyerang. Atsushi yang menyadari Akira dalam bahaya pun langsung berusaha menyelamatkan. Namun ternyata di sana pasukan vampir sudah mengepung mereka pada saat ingin melarikan diri. Reiki tiba-tiba menghadang. Namun Atsushi memilih menghindar, dan terlihat Miyabi sang raja vampir pun datang ke tempat itu. Alhasil, mau gak mau Atsushi harus berhadapan dengan Reiki dan pasukannya. Gak terkecuali dengan Akira dan teman-temannya menyelamatkan diri. Pon yang terus menyerang, berusaha disadarkan. Namun karena Pon yang sudah seutuhnya menjadi vampir terus menyerang, Atsushi yang melihat Akira diserang Pon terus-menerus, menyuruhnya untuk membunuh Pon. Namun Akira gak tega.
Lalu Atsushi terus bertarung melawan Reiki, sampai pada akhirnya Reiki berusaha menyandra Yuki. Tapi Atsushi yang melihat ada kesempatan, langsung memotong tangan Reiki dengan pedangnya. Yang pada akhirnya Yuki terbebas, dan beralih ke Akira yang terus diserang Pon. Karena tega membunuhnya, Atsushi langsung menolongnya dan membunuh vampir Pon. Untuk melarikan diri, Atsushi menggunakan bomnya. Tapi tetap saja mereka sulit untuk melarikan diri, karena sudah terkepung. Lalu datang Miyabi dan makhluk peliharaannya. Namun pada saat Atsushi menyerang Miyabi, ia memilih menghindar. Dan pada saat mereka berusaha melarikan diri, tiba Yuki berhasil diculik makhluk peliharaan Miyabi. Akira yang sebenarnya mencintai Yuki bersikeras untuk menyelamatkan Yuki, namun ditahan oleh Atsushi, hingga Atsushi meledakkan bomnya lagi untuk memperlancar pelarian mereka. Lalu setelah berjalan jauh, tiba-tiba Akira memukul Atsushi, yang tidak langsung menyelamatkan Yuki. Namun Atsushi hanya berkata, tidak ingin membahayakan nyawanya sendiri untuk melawan vampir yang begitu banyak, dan juga kesal karena Atsushi membunuh Pon, yang padahal Pon berusaha membunuh Akira. Akhirnya Atsushi bersedia membantu, tapi ia harus menemui seseorang dahulu. Singkat cerita, setelah berjalan jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat. Sambil berbincang, Akira menanyakan Ryoko, sang kekasih Atsushi, dan Atsushi menyalahkan dirinya sendiri. Lalu kita dibawa kembali ke masa lalu Atsushi. Sebelum Pulau Higanijima itu dikuasai Miyabi, Ryoko adalah gadis kelahiran asli di pulau itu, tapi ayahnya tidak menyukainya, karena Ryoko membawa orang luar ke pulau itu. Tapi dengan usaha yang keras, akhirnya mereka diizinkan menikah. Sampai pada suatu hari, Atsushi yang penasaran dengan suatu kuil yang tidak terurus, lalu memasuki kuil itu meskipun Ryoko melarangnya, karena sejak kecil Ryoko dilarang masuk ke rumah itu. Setelah berada di dalam, terlihat boneka-boneka aneh dan suatu lukisan, dan tiba-tiba Atsushi mendengar bisikan seseorang. Kalau ia terperangkap di suatu ruangan itu, tanpa pikir panjang Atsushi membuka ruangan yang ternyata disegel itu. Alhasil, keluarlah sesosok vampir dan langsung menghempaskan Atsushi. Namun naas, Ryoko menjadi korban pertama vampir itu. Darahnya dihisap hingga Ryoko tewas. Ya, ini adalah sosok Miyabi yang akhirnya terbebas setelah terkurung ratusan tahun lamanya. Lalu scene berpindah ke masa sekarang, di mana Profesor Igarashi berhasil memodifikasi tangan Reiki yang diputuskan oleh Atsushi saat bertempur kemarin, dan juga datanglah Miyabi dan Rei untuk menanyakan perkembangan eksperimen dari Igarashi. Namun Miyabi marah karena tidak adanya perkembangan dari eksperimennya. Lalu terlihat juga Yuki yang sudah tertangkap dan diikat di ruang itu. Lalu kita berpindah ke Atsushi dan yang lainnya. Setelah jauh berjalan, tiba-tiba mereka disergap oleh segerombolan orang, yang ternyata mereka adalah petarung yang terus melawan kekejaman Miyabi. Mereka adalah orang-orang yang selamat, tapi mereka juga orang-orang yang kehilangan keluarganya karena Miyabi, dan mereka pun dibawa ke markasnya untuk menemui ketua pasukan itu. Dan terlihat sosok seperti monster tinggi besar, dan ternyata itu adalah ketua mereka, yang mengajarkan mereka bertarung melawan vampir.
Di sini tidak dijelaskan nama ketua tersebut, lalu dengan penuh tekad Akira meminta diajarkan untuk mengalahkan para vampir. Hingga ketua itu pun mengajarkan Akira cara bertarung dengan pertarungan singkat. Namun di sini, Akira merasakan keraguan dalam dirinya sehingga ia belum bisa mengeluarkan kemampuan terpendamnya itu. Hingga pada akhirnya Akira berhasil mematahkan senjata sang ketua. Dengan sejenak membayangkan kenangan Pon dan Yuki, ia juga mampu mengalahkan para petarung lainnya. Sejenak, salah satu petarung teringat masa lalu kelam saat istrinya dihabisi Miyabi. Dan pada pagi harinya, Akira berniat untuk pergi menyelamatkan Yuki. Dan ternyata Atsushi sudah pergi lebih dulu untuk bertarung menyelamatkan Yuki. Dengan keahlinya dalam berpedang, Atsushi berhasil menghabisi pasukan vampir di desa. Hingga akhirnya ia berhadapan dengan Reiki. Meskipun sempat terpojok, Atsushi berhasil mengalahkan Reiki. Lalu ia pun kembali bertemu dengan Miyabi dan Yu yang disandranya. Dan pada saat Atsushi maju menyerang, ia dihujani ledakan beberapa kali. Dan tiba-tiba datang nenek-nenek yang ditemui Akira dan teman-teman pada saat awal sampai di pulau tersebut, yang ternyata ia adalah jelmaan makhluk vampir terbang itu. Atsushi pun bertarung dengan makhluk itu, dan pada saat Atsushi terpojok dan hampir dihabisi, tiba-tiba Rei membantu dengan melempar pedang kecilnya hingga mengenai makhluk itu. Lalu Miyabi menantang Atsushi untuk bertarung di dalam markasnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di dalam markas Miyabi. Dan terlihat Yuki yang sedang digantung. Di sini Miyabi menyinggung pengkhianatan Rei, dan Miyabi mengungkapkan, "Yang penting gue udah maju ladang loh." Lalu tak lama kemudian, Miyabi melepaskan monster vampir bernama Gargoyle untuk melawan mereka. Alhasil Atsushi dan Rei pun jadi bulan-bulanan monster itu. Lalu pada saat monster itu mau memakan Yuki, tiba-tiba, ya, Akira dan pasukan petarung lainnya datang membantu. Meskipun sudah dihadapi oleh banyak petarung, monster itu tetap sulit dikalahkan. Dengan psikopatnya Miyabi menikmati pertumpahan darah itu. Lalu Miyabi mengajak Atsushi bertarung di tempat terpisah, dan Atsushi mengejarnya hingga di suatu ruangan yang cukup menyulitkannya. Lalu hanya dengan sebuah kipas, Miyabi berhasil melukai Atsushi. Sementara itu pasukan petarung mulai memasangkan peledak di setiap lorong, meskipun terus dihalangi para vampir, dan kembali ke pertarungan melawan monster. Terlihat Akira kewalahan melawannya, dan tiba-tiba, sang ketua berhasil menumbangkan monster itu, dan disusul dengan Akira yang menusukkan pedangnya ke kepala monster itu.
Akira pun berusaha menyusul Atsushi yang sedang bertarung, meskipun ternyata bom sudah mulai diledakkan. Sejenak kembali ke monster yang ternyata masih hidup dan terus mengamuk, lalu Shin kembali pada Atsushi yang habis-habisan melawan Miyabi, dan mendapat banyak luka, hingga pada saat Miyabi mau menginfeksinya. Tiba-tiba Akira datang. Meskipun Akira banyak mendapat luka, tapi ia bisa melukai Miyabi dan menjadi orang pertama yang mampu melakukannya. Lalu pertarungan berlanjut di situasi tempat yang sudah mulai meledak karena bom yang dipasang para pasukan petarung. Pada saat Akira akan dihabisi, Atsushi bangkit menyelamatkannya, dan akhirnya pertarungan 2 lawan 1 pun terjadi. Meskipun begitu Miyabi masih terlalu kuat, Shin beralih ke pasukan petarung yang terus menghadapi monster. Dan Rei memutuskan untuk ikut melawan Miyabi, dan ketua pasukan memutuskan untuk mundur karena melihat tempat yang mulai akan runtuh. Di sini Nishiyama dan Kato terpisah, alhasil mereka dikejar-kejar oleh monster itu. Tepat pada saat mereka berhasil keluar, ledakan besar pun terjadi. Sedangkan di dalam, Akira dan Atsushi menjadi bulan-bulanan Miyabi. Di sini Miyabi menusuk Atsushi dan menggigitnya dengan mesra, namun dengan cepat Atsushi menusuk dirinya sendiri hingga tembus ke Miyabi yang tepat berada di belakangnya. Dan memerintahkan Akira untuk memotong kepala bawah Miyabi. Maksudnya kepala atas. Lanjut, pada saat Akira mau memotong kepala Miyabi, Miyabi masih mampu melepaskan diri, namun meskipun begitu mereka berhasil membunuh Miyabi. Dan anehnya kepalanya masih bisa bicara, dan akhirnya Akira menusuknya. Pada saat mereka ingin pergi, Atsushi yang menyadari dirinya terinfeksi, lebih memilih mati, dan hanya menasehatinya, dan Atsushi pun tewas. Lalu mereka pun beranjak pulang, dan tamat.